Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Ikhwatal azhar rahimakumullah, para asatidzah, para ustaz, para guru, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa insyaallah meneruskan kajian kita ya, tentang kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Ya. Hal yang berikutnya yang perlu juga kita semua perhatikan ya, dan kita pada dalam hal ini kita hindari dalam diri kita ya, adalah al-kalamul fahish al-badi atau tajannubu al-kalamil fahish al-badi. Ya, bahwa seorang guru ya, ataupun secara umum seorang muslim ya, ini harus menjauhi perkataan yang buruk, perkataan yang keji, ya, perkataan yang menghinakan orang lain. Karena memang ini bukanlah ciri dari seorang mukmin, sebagaimana Allah Taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga sebutkan di dalam hadisnya. Ya, apalagi ketika dia sebagai seorang guru, entah terhadap sesama ya, kawan seprofesinya, entah terhadap sama kawan ya, yang ada di lingkungan sekolahnya, ataupun terhadap anak-anak didiknya ya. Karena kalau kita lihat lingkungan sekolah kita, lingkungan pesantren ya, tidak berlebihan dan mungkin bisa kita katakan sebagai satu masyarakat kan begitu ya. Kenapa? Karena sudah terkumpul beberapa orang di situ dalam jumlah yang tidak sedikit ya, berarti inilah sebuah masyarakat. Dan masyarakat Islam, masyarakat yang dibangun atas kehormatan ya, bukan masyarakat yang dibangun di atas dasar ya katakan fondasi yang rapuh di mana terjadi saling memusuhi di antara satu dengan yang lainnya, saling mencela satu dengan yang lainnya, gitu kan? Tidak. Tapi masyarakat Islam, masyarakat yang mulia, masyarakat yang dibangun di atas keimanan, masyarakat yang dibangun di atas saling menghargai, saling kemudian menghormati. Inilah masyarakat Islam. Ya. Karena itu maka ketika seseorang menghina orang lain, ketika seseorang merendahkan orang lain, ya, maka hal ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah. Yang pertama yang termasuk di dalam al-kalam al-fahish al-badi ya, adalah as-sukhriyah. Ya. As-sukhriyah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa' asa ayyakunna khairan minhunna. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya. Ya kan? Janganlah sekelompok orang laki-laki menghina sekelompok orang laki-laki lainnya. Begitu pula ketika dia dilarang sekelompok wanita menghina sekelompok wanita lainnya. Kenapa? Boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina. Boleh jadi yang dihina, yang dilecehkan itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada mereka yang ya merendahkannya. Karena ini menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah as-sukhriyah, ya, atau merendahkan ya, atau menghina orang yang lain. Nah, ikhwan rahimakumullah, karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Sudahlah menjadi sebuah kejahatan manakala seseorang sudah menghinakan, merendahkan seorang muslim yang lainnya. Baik merendahkan dikarenakan dosa, bahkan karena kesalahan yang dilakukan. Ya, tidaklah seorang direndahkan dikarenakan kesalahannya. Tidaklah seorang dihinakan dikarenakan kesalahannya. Ya, kesalahan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala saja, gitu kan? Ya, selama kemudian dia menutupinya, Allah akan tutupi. Ya.
Kesalahan seorang pada Allah Subhanahu wa taala saja masih bisa kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidaklah seorang kemudian merendahkan orang lain, tidak kemudian tadi melecehkan orang lain dikarenakan dosa yang dilakukannya, dikarenakan mungkin fisik yang dimiliki, dikarenakan penyakit yang ada pada dirinya, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena termasuk dosa dosa yang diharamkan. Nah, ikhlas rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah as-sukhriyah, as-sukhriyah. Kemudian yang termasuk dalam al-kalamul fahish adalah al-la'n was-sibab, al-la'n was-sibab. Rasulullah SAW mengatakan sibabul muslim fusuq, wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusuq wa qitalu kufrun. Jadi mencerca seorang muslim adalah sebuah kefasikan. Sementara pembunuhan terhadapnya adalah sebuah kekufuran. Jadi rahimakumullah. Ya, contoh kitab yang jelas ataupun yang tampak terang dalam sirah kita, dalam sejarah, di mana ketika Abu Dzar Al-Ghifari, dia pernah punya seorang budak atau dengan seorang budak ada satu perselisihan kan dengan seorang budak. Ya. Sampai puncaknya perselisihan tersebut, kemudian terjadilah keluarlah ucapan dari Abu Dzar Al-Ghifari dan mengatakan kepada budak tadi, ya ibnas sauda, ya ibnas sauda, wahai anak orang yang berkulit hitam, gitu kan? Jadi, nah kemudian diadukanlah oleh budak ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diadukanlah oleh budak ini ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sampai Rasulullah SAW dan ceritakanlah kemudian apa yang terjadi. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Dzar, inna fika mru'un jahiliyah. Inna fika mru'un jahiliyah. Wahai Abu Dzar, semua dalam dirimu itu masih ada perkara atau perbuatan perilaku jahiliyah. Ya. Artinya bahwa ketika seorang mencerca orang lain, maka itu perbuatan jahiliyah. Dan jahiliyah kita tahu, satu masa sebelum datangnya Islam. Satu masa sebelum datangnya ilmu. Ya. Ya, maka disebut jahiliyah. Maka ketika seorang kemudian menghina orang lain, mencerca orang lain, ya, termasuk anak-anak didik kita, termasuk kawan kita, termasuk sesama, ya katakan, ya sesama, ya mungkin sesama di antara kita, maka ini menjadi sebuah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan rahimakumullah, dikatakan dalam hadis, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sabbaban. Dan Rasulullah SAW itu tidak termasuk orang yang suka melaknat, tidak pula termasuk orang yang suka mengatakan perkataan yang kotor, tidak pula termasuk orang yang suka mencerca orang lain. Ya. Nah ini rahimakumullah. Kemudian yang ketiga termasuk al-kalamul fahish adalah perkataan yang kotor itu sendiri. Ya, perkataan kotor ataupun perkataan jorok lah begitu ya. Karena tidaklah keluar perkataan ini apalagi menjadi sebuah kebiasaan naudzubillah kecuali dari orang-orang yang berhati rusak, ya. Kecuali dari orang-orang yang berakhlak rusak gitu. Ya. Karena perkataan itu ya. Kalau kita lihat di dalam definisi akhlak kan, akhlak itu sesuatu yang keluar tanpa direkayasa kan begitu ya. Sesuatu yang keluar tanpa rekayasa. Ketika sesuatu sudah direkayasa itu bukan bagian daripada akhlak. Ya kan? Bukan akhlak. Atau ketika seseorang misalnya merasakan sedikit kegelisahan dalam dirinya, langsung dia pegang Quran, dia baca Quran tanpa direkayasa, maka itu bagian daripada akhlak. Ya. Ketika seseorang kemudian mendengar azan, lalu kemudian dia mengambil wudunya, lalu dia berangkat ke masjid, ya, maka itu akhlak. Tidak direkayasa dulu. Ya. Nah, ketika seseorang sudah terbiasa mengatakan kata-kata yang kotor, terbiasa dia kata-kata yang kotor, itu sudah menjadi akhlaknya dia, akhlak yang buruknya dia, gitu kan? Nah ini khazar rahimakumullah. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ma syai'un asqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Ya. Inna Allah la yabghadha al-fahisha al-badhi. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat timbangannya di timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Ya kan? Daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
memurka atau murka, tidak menyukai perbuatan yang kotor, perkataan yang kotor ataupun mengandung kejorokan dalam perkataan tadi. Jadi ini perkataan atau sikap-sikap yang perlu dihindari ya, dalam diri seorang mukmin secara umum, ya, apalagi seorang guru, begitu kan? Karena ia adalah qudwah bagi anak didiknya, ya, yang tidak mustahil itu pun akan merasa, akan melihat menjadi merendahkan ilmu yang disampaikannya, ya, yang lebih buruk lagi ketika akan diikuti perilaku tersebut oleh anak didiknya. Ya. Ada satu ungkapan dari para atau sebagian al-hukama, ahli hikmah, orang-orang yang bijak, yang dia mengatakan, fa innaka sakatta fa anta salimun. Kalaulah Anda diam maka Anda selamat. Ya. Wa idza takallamta fa khudh hidraka. Kalau kamu mau bicara, maka waspadalah. Ya kan? Imma laka wa imma alaika. Apakah pembicaraan itu akan memberikan keuntungan, kebaikan buat kita, atau ketika keluar pembicaraan tadi, maka dia akan membeli sebuah keburukan, kerugian buat kita. Maka kan Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kalau mau muhasabah, itu ada dua muhasabah. Yang sering kita lakukan kan muhasabah setelah perbuatan, kan? Kalau sudah selesai melakukan perbuatan, baru kita muhasabah, introspeksi diri kita, buatan tadi, perkataan tadi, gini-gini. Tidak. Ya. Muhasabah qabla al-amal wal muhasabah ba'da al-amal. Muhasabah itu ada dua. Muhasabah sebelum dia melakukan sebuah perbuatan, atau sebelum dia mengatakan satu ucapan, atau muhasabah yang kedua, muhasabah setelah dia melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan satu perkataan. Muhasabah itu dua. Ya, yang sering terjadi muhasabah ba'dal amal. Lalu Al-Hasan Al-Basri mengatakan, kalau Anda melakukan muhasabah sebelum mengatakan sesuatu atau beramal sesuatu, dilihat lagi. Kalau kemudian saya melakukan ini, ya, imma laka wa imma alaika. Apakah perkataan atau perbuatan ini akan berdampak apa pada diri kita? Ketika ataupun pada orang lain mungkin, apalagi kan begitu, merugikan orang lain. Kalaulah kemudian perkataan perbuatan kita akan memberikan keuntungan kepada atau memberikan kebaikan buat kita, ya, dunia akhirat kita lakukan itu. Ya. Tapi kalau kemudian perkataan yang akan kita lakukan, kita katakan, itu akan kemudian memberikan kerugian buat kita atau menghinakan orang lain, menjadikan orang lain mungkin sakit hati, atau perbuatan kita pun seperti itu, maka tahan, jangan dilakukan. Gitu kan? Jadi al-muhasabah qabla al-amal wal muhasabah ba'da al-amal. Maka kata ya ahli hikmah tadi, "Wa idza takallamta fakhudh hidraka, fa imma laka wa imma alaika." Kalau kamu mau bicara, waspada, gitu kan? Muhasabahlah. Apakah perkataan tadi ya memberikan dampak kebaikan buat kita, ya, atau sebaliknya justru merugikan kita. Wa idza iftakhara an-nasu bi husni kalamihim faftakhir bi husni samtika. Kan begitu. Kalaulah kebanyakan orang begitu senangnya, begitu bangganya, begitu takjubnya barangkali ujub naudzubillah, ya, karena ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan baiknya perkataan dia, bagusnya orasi dia, bagusnya perkataan dia, bagusnya yang ya diucapkan oleh dia. Kalau banyakkan orang bangga dengan apa yang diucapkan, kebaikan, ya, kehebatan kata-katanya, faftakhir bi husni samtika. Maka cobalah Anda bangga dengan kebaikan diam Anda. Ya, jadi kita dianjurkan di sini diam. Ya, faftakhir bi husni samtika. Wa iyyaka wa fudulal kalam. Hati-hati dengan perkataan yang kelebihan. Ya, hati-hati dengan perkataan yang kelebihan. Semua dikomen, semua diomongin, semua ini hati-hati dengan perkataan yang kelebihan. Wa iyyaka wa fudulal kalam. Ya. Fa innahu yudhiru min uyubika ma batan. Karena perkataan yang kelebihan itu biasanya tanpa sadar mengeluarkan aib kita yang kita sembunyikan, kan begitu kan? Ya. Karena mengatakan kelebihan, apa mau dikatakan, apa mau dikomentari, begitu luar biasa kan? Ya. Senang bicara sehingga nggak terbatas, akhirnya menampakkan aib kita yang selama ini kita sembunyikan. Karena terbawa syahwat untuk mengatakan, yang diungkapkan semuanya, sampai aib-aibnya pun keluar lagi di situ. Fa innahu yudhiru min uyubika ma batan wa yuharriku min aduwika ma sakan.
Kadang banyak orang gara-gara bicara salah ngomong jadi ribut. Apa orang gara-gara kelepasan ngomongan jadi berantem. Kan begitu. Jadi selek di antara mereka. Ya. Maka katanya dikatakan sungguhnya perkataan yang kelebihan tadi yuharriku min aduwika ma sakan. Musuhmu, ya, lawanmu yang tadinya enggak ada masalah, diam saja udah enggak ada kemudian respon apa-apa terhadap kita, tapi karena salah ngomong kita jadi ribut lagi kita. Ya. Wa innahu yudhiru min uyubika ma sakan ma batan wa yuharriku min aduwika ma sakan. Gitu kan? Kemudian dikatakan lagi wa idza takallamta fa'tabirha. Kalaupun kita pengen berbicara, ya kita renungi dulu. Gitu kan? Kita ambil ibrahnya dulu. Ya, fa idza takallamta fa'tabirha. Gitu kan? Kenapa? Katakan bahwa fa innaka malikun qabla an tukhrijaha min qibalika. Karena omongan yang akan keluar itu ketika belum kita keluarkan dari sebuah ungkapan yang didengar oleh orang lain, kita masih bisa menguasainya itu. Ada kan? Kata-kata yang belum keluar ini kita masih menjadi pemiliknya. Ya, kita masih menjadi pemiliknya. Fa innaka malikun qabla an tukhrijaha min qibalika. Fa idza akhrajtaha. Tapi kalau kata-katanya sudah keluar, didengar orang lain, kan begitu kan? Kata-kata kita sudah keluar orang lain, famalakatka fatasiru asiron laha. Maka terbalik, kita jadi tawanan perkataan kita. Iya kan? Betapa banyak orang nyesel setelah mengatakan sesuatu yang menyinggung orang lain. Ya. Betapa banyak orang kemudian merasa terpenjara oleh perkataan sendiri, yang kemudian itu berefek negatif kepada banyak orang. Waduh, akhirnya sibuk dia untuk mengklarifikasi, sibuk dia untuk memberi, sibuk dia. Kan begitu. Jadi kita tawanan dari perkataan yang salah kita ucapkan tadi. Tapi kalau perkataan tadi belum kita ucapkan, kita masih bisa kuasai itu, ya kita nggak terpenjara oleh itu. Ya kan? Wa inna ma khuliqal insanu lisanun wahidun wa ainani wa udhunan. Sesungguhnya manusia diciptakan dengan apa? Dengan berapa? Dengan lisan satu, kuping dua, mata dua. Ya kan? Lidah kita satu, tapi kuping kita dua, kemudian mata kita dua. Ya, apa hikmah di balik itu? Liyasma'a wa yubsira aktsar mimma yaqul. Supaya kita lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, ya kan? Ya, tafakkur di situ lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Ya. Kemudian wasabru sumtu. Wasumtu minas sabr. Kesabaran adalah ketika kita diam, dan diam kita bagian daripada kesabaran. Wala yakunul mutakallimu awra'. Ya. Awra'a minas samiti. Dan orang yang bicara belum tentu lebih wara' daripada orang yang diam. Illa rajulun alimun yatakallamu fi mawdhihi wa yaskutu fi mawdhihi. Kecuali kalau memang orang yang berbicara seorang yang alim, yang bicaranya ya dia ketika dia berbicara pada tempat yang tepat. Ya, kalau kayak saya di sini kan kalau diam semua kita diam-diaman doang nih. Ya, maka perlu berbicara. Atau seorang ketika melihat sesuatu yang harus dibenarkan kesalahan dia bicara. Ya, ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan itu hak penting, jadi bicara. Kalau dia diam saja enggak akan. Atau dalam sebuah surah kalau dia diam semua, nah itu satu surah kemudian diam semua apa yang dihasilkan. Ya, gitu. Kenapa? Karena berbicara pada tempatnya. Begitu pula seorang alim dia diam pada waktunya. Ini khazar rahimakumullah. Kemudian hal yang lain yang kemudian kita perlu untuk juga senantiasa lakukan sebagai seorang guru atau secara umum seorang mukmin dalam kita ya di dunia pendidikan apalagi adalah al-istisyarah ya, al-istisyarah atau membiasakan untuk senantiasa bermusyawarah dengan orang lain ya, bermusyawarah dengan orang lain. Nah, khairu rahimakumullah, dunia pendidikan sebagaimana kita bermasyarakat dengan yang lainnya, sebagaimana kita berinteraksi dengan yang lainnya, apakah kita di rumah kita, di masjid, tetangga dengan tetangga kita, atau mungkin di tempat-tempat yang dimana kita ada bagian daripada masyarakat tersebut, ya pastilah kita mendapatkan berbagai problema, pastilah kita mendapatkan berbagai muskilah, berbagai permasalahan, kan begitu. Ya, dalam dunia apalagi dalam dunia ngajar, setiap hari kita berinteraksi dengan anak-anak dengan berbagai macam latar belakang mereka.
ya kan? Kemudian juga kita berinteraksi dengan orang-orang yang di dalamnya selain anak-anak tadi, dengan kawan-kawan guru kita, dengan kemudian para karyawan kita, dengan masyarakat sekitar kita. Maka satu hal yang wajar ketika terjadi sebuah problema, sebuah muskilah, apakah muskilah dalam menyampaikan ilmu kita, ataukah muskilah nafsiyah dengan mungkin orang yang interaksi dengan kita, karena kita manusia bukan malaikat, gitu kan? Nah, ketika kita mendapatkan problem tersebut, problema, muskilah, masalah di dalam pengajaran kita, maka ada barangkali kalau kita nyanggup menyelesaikan secara sendiri, ya nggak ada masalah, itu satu hal yang baik. Ya, ketika kita sanggup mendapatkan problema dalam pengajaran kita, mungkin metode teknik pengajaran kita atau mungkin sesuatu yang kita rasakan ini kurang bisa diterima oleh anak kita, kemudian kita coba untuk mencari penyelesaian sendiri, ya, atau mungkin masalah dengan yang lain, maka perlu diperhatikan ketika mencoba menyelesaikan dengan kemampuan sendiri, apakah kita selesaikan permasalahan tersebut dengan atas dasar ilmu atau tidak dengan atas dasar ilmu? Ya. Ketika kita selesaikan atas dasar ilmu, kita tahu ilmunya, ya, artinya tidak melanggar daripada aturan Allah dan Rasulnya, penyelesaian yang kita lakukan atau solusi yang kita ambil, silakan. Tapi manakala kita kemudian cari solusi atau membuat sebuah solusi dari permasalahan yang kita dapatkan tidak atas dasar ilmu, maka jangan kita lakukan dan jangan kita teruskan. Nah, maka ketika kita kemudian ketika kita merasa bahwa masalah ini suatu yang di luar kapasitas kita, atau kita membutuhkan masukan dari yang lain, atau kita membutuhkan pendapat, ya, dari orang yang lain, itulah kemudian kita perlu beristisyarah. Kita perlu bermusyawarah. Dan musyawarah ini suatu yang dimuliakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan walladzina dalam surah Asy-Syu'ara Allah mengatakan walladzina yastanibuna kabrul isma wal fahisha. Bukan. Gimana? Di dalam surah Asy-Syu'ara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amruhum syura bainahum. Dan perkara orang-orang beriman, para sahabat, ya, Rasulullah SAW sendiri, maka dalam semua urusan dia syura. Dalam semua urusan dia syura. Nah, ini khalizah rahimakumullah. Dan kita bisa melihat, ya, dalam ayat yang tadi Allah mengatakan walladzina stajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum. Jadi syura Allah tempatkan setelah salat, ya, setelah iman, gitu kan? Ini kedudukan yang luar biasa. Setelah salat Allah tempatkan kata-kata syura. Dan Rasulullah SAW senantiasa bersyura, melakukan musyawarah dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, itu luar biasa. Ya. Dalam keadaan perang kita bisa lihat bagaimana dalam perang Badar, ya, Rasulullah SAW mengambil pendapat Al-Habab bin Mundhir. Ya, dalam perang Uhud Rasulullah SAW, ya, di situ bagaimana dia, ya, meskipun seorang Rasul, wahyu yang membimbingnya, gitu kan, tapi Allah ingin mengajarkan kepada umatnya bahwasanya perlu kita lakukan syura ini. Dalam perang Uhud Rasulullah SAW, ya, pendapatnya sendiri kemudian, ya, meskipun ada pendapat para sahabat yang bertentangan, tidak sesuai dengan apa maunya dia. Dalam perang Uhud kan dia pengen tetap di Madinah, tapi sebagian besar sahabat kibarus sahabat pengen dia keluar, para sahabat dalam menyambut orang-orang musyrikin, meskipun tidak sesuai dengan maunya dia, tapi ini syura, inilah kita, ya. Karena ini suara kebanyak. Suara terbanyak tidak mesti kemudian demokrasi. Itu beda. Demokrasi benar salah, maunya kebanyakan orang berkata menentang hukum Allah pun dilakukan demokrasi. Tapi ini tidak. Ya. Suara terbanyak manakala tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Ya. Maka dalam Uhud itu kan Rasul ya udah mengikuti suara kebanyakan kibarus sahabat, kebanyakan sahabat, meskipun dia menginginkan untuk tetap di dalam Madinah. Inilah kita bisa lihat ketika kita bersyura, maka kita perlu menghargai orang yang berikan pendapat, apapun hasil syura, ya, untuk kita kemudian jalankan. Apa maknanya syura? Ada sebuah keputusan, kemudian kita setelah hasil syura masing-masing jalan sendiri. Apa maknanya syura? Apa maknanya musyawarah? Kalau makna musyawarah, sekalipun hasil yang keluar daripada musyawarah tersebut bertentangan dengan mau kita pengen kayak gini. Tapi ketika diuji dalam sebuah syura, kan diuji situ banyak orang yang memberikan, ya,
Kalau kita nggak syura kan kita merasa baik sendiri, belum diuji itu dengan pendapat yang lain. Tapi ketika kita bersyura kan diuji. Orang di sini melihat dengan sudut pandang mereka, sudut pandang ini. Diujilah kita sehingga hasil yang dihasilkan daripada syura tadi, pendapat, keputusan daripada syura tadi itu udah ujian dari sekian banyak orang yang ikut syura tadi. Ya, makanya asyura mu'taman. Syura itu lebih dijamin. Jamin apa? Kedekatan dengan kebenarannya. Timbang kita dari hasil masing-masing kita. Karena kalau hasil daripada pikiran kita sendiri, subjektivitas kita lebih tinggi biasanya daripada di dalamnya. Ya. Ketika kita bersyura, maka itu hasil daripada pemikiran banyak orang. Nah, Rasulullah SAW dalam hampir semua peperangan Rasul bersyura. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, ya, dia mengambil pendapatnya daripada Salman Al-Farisi ketika itu. Dalam perang Tabuk, berbagai hal, ya, Rasulullah SAW syura. Syura Rasulullah SAW bisa Rasulullah SAW cuma meminta pendapat pada satu orang yang memang dirasakan ahli atau memahami permasalahan, seperti sebagaimana pada saat di Al-Hudaybiyah kemarin kan, yang kita sudah bahas, sudah singgung. Ketika tertahan untuk kemudian masuk Mekah dan umrahnya, Rasulullah SAW merintahkan para sahabat untuk apa? Ya, untuk kemudian ya sudahlah, sembelihan kamu, kemudian cukurlah kalian. Nggak ada sahabat pun yang melakukan itu. Rasulullah SAW masuk ke tenda daripada tendanya Ummu Salamah, bertanya Ummu Salamah, ya, dan menceritakan apa yang terjadi di kalangan sahabat. Cuma satu orang Ummu Salamah saja. Lalu kata Ummu Salamah ketika itu apa? Ya, sudah Rasulullah SAW, engkau keluar, jangan ajak ngomong satu orang pun. Nggak perlu engkau bicara seseorang pun daripada mereka. Lalu kemudian engkau sembelihlah sembelihanmu. Ya, kemudian panggil seorang dari mereka untuk mencukur rambutmu. Rasulullah SAW keluar tidak dari tendanya Ummu Salamah, tak satu pun yang diajak bicara oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyembelih sembelihannya. Rasul memanggil seorang sahabat untuk kemudian mencukurnya. Para sahabat setelah melihat itu langsung mereka saling menyembelih dan saling mencukur di antara mereka. Cukup dengan satu orang. Atau cuma ada dua orang saja. Beberapa orang yang merasakan dia ahli. Misal dalam masalah tawanan perang Badar, Rasul cuma mengajak di syura Abu Bakar dan Umar, tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Jadi tidak mesti syura, gitu kan? Kadang Rasul cuma ingin meminta ketegasan saja. Rasul sudah punya pendapat, tapi Rasul cuma ingin meminta penegasan dari orang-orang yang memang dianggap pakar dalam hal itu. Ya. Jadi ini khazar rahimakumullah. Maka syura ini menjadi sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, dalam kita kemudian mendapatkan satu hal permasalahan. Rahimakumullah. Nah, jadi di antara daripada faidah syura, manfaat kita bersyura, gitu kan. Alhamdulillah kita terbiasa dengan syura di sini, ya, semoga semua hal kita bisa syurakan, ya. Di antara fawaid syura ini, ya, yang pertama bahwa syura ini apa? Isyraqul ummah fi tafakkur atau fi tafkiri fil qadaya. Isyraqul ummah fi tafkiri fil qadaya. Ketika kita bersyura, ketika kita bermusyawarah dengan beberapa orang di antara kita, ya, dengan orang-orang yang memang terlibat dalam permasalahan, ya, urusan-urusan kita, dalam hal ini urusan pondok kita, urusan sekolah kita, maka ketika kita mengajak mereka bersyura, bermusyawarah, ya, secara tidak langsung, meskipun mungkin permasalahannya bagian dari permasalahan di bagian kita, cuma permasalahan dalam hal, ya, kasus diri kita yang terkait dengan mungkin, ya, teknis pengajaran dan sebagainya, tidak terkait langsung dengan semua orang yang bersyura. Tetapi ketika kita bersyura, maka sebenarnya kita mengajak semua orang bersyura tadi untuk mau memikirkan masalah kita, karena masalah kita masalah bersama, kan begitu. Sehingga orang-orang yang bersyura tadi ikut serta memberikan pendapatnya, memberikan tanggapannya, memberikan masukannya. Ya, mungkin di antara mereka juga ada yang sudah pernah mengalami hal tersebut. Mungkin juga ada yang sudah berpengalaman dalam hal tersebut. Mungkin ada yang pernah baca sehingga tahu ilmunya dalam permasalahan tersebut. Itulah manfaat daripada syura. Ya. Jadi mengajak orang peserta tadi, ya, yang bersyura untuk bareng-bareng yuk kita mikirin fit tafkiri fil qadaya, ya, dalam masalah yang kita syurakan. Ya. Kemudian yang kedua, faedah daripada syura ini, ya, adalah al-isyraq fi tahammulil mas'uliyah. Orang yang beristikharah dan tidak pula menyesal orang yang bermusyawarah. Ya, jadi ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar.
Ya, jadi insya Allah kita senantiasa bermusyawarah, maka insya Allah akan bawa sebuah kebaikan, kesuksesan buat kita. Ini khazar rahimakumullah. Mungkin dua hal yang bisa kita bicarakan di dalam pertemuan kita ini. Jazakallahu khair. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.